Ya kalau terdakwa kan emang selalu berkasus, selalu itu tuduhannya kepada aparat kan. Ingat gak pada saat dulu dia berkasus di Serang, ya tuduhannya itu juga kan. Sama, jadi kalau saya melihat upaya-upaya terdakwa untuk membela diri yang menurut saya juga harusnya gak begini ya. Ya saya udah bisa tebak lah gimana nanti kan kalau terdakwa, karena ini bukan pertama kali ya terjadi kalau dia menuduh aparat seperti itu. Ya. Strategi. Tapi bagus ya, ini bagus agar bisa dibuktikan karena dugaan saya apa yang diterima, laporan yang diterima sama tim terdakwa ini dari salah satu oknum, bukan oknum ya, dari salah satu yang terinspirasi juga dari ulah-ulah pemerasan di dunia maya ini, karena ada satu orang memang sebelum ini tersebar itu dia menawarkan dulu ke saya dengan meminta imbalan ke Dr. Reza. Ternyata setelah saya cross check ke para owner skincare, modusnya memang seperti itu. Nanti beli skincare-nya, terus nanti dia WA, oh muka saya nih breakout nih, nggak cocok nih sama skincare kamu, minta untuk berobat lah, apa-apa, kalau nggak mereka dia mau speak up. Ya polanya sama sebetulnya. Tapi sangat disayangkan kenapa kalau memang benar ya, ini kalau memang benar informasinya ini dari salah satu netizen ini diterima mentah-mentah oleh pihak terdakwa, harusnya dicek dulu ini orang siapa sih yang kasih informasi, apakah dia memang benar orangnya, apakah track record juga benar. Ternyata kan begitu di spill di dunia maya, memang ini orang banyak masalah kan yang kasih informasi ke terdakwa ini. Itu banyak dicari orang juga, katanya sih infonya suka nipu orang juga. Ya memang mungkin pekerjaan di dunia maya ini macam-macam ya, salah satunya mungkin dipakai juga untuk yang kasih informasi ke terdakwa ini sebagai pekerjaan. Kalau saya melihatnya emang tabiat dan polanya terdakwa ini ingin diperhatikan ya sama. Jadi sangat disayangkan juga, betul kata Bang Hotman Paris kan, fokus saja kepada materi persidangan gitu, itu benar sarannya. Lalu Bang Hotman juga kan hari ini memberikan statement nih berimbang ya, bagus juga. Kenapa katanya kalau misalnya dia memberikan sejumlah uang untuk menutupi kejahatan katanya kan. Faktanya kan nggak ada yang jahat di sini. Faktanya kan produknya Dr. Reza nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang ditarik ke BPOM, nggak ada yang hanya produk yang dipakai untuk treatment di salonnya memang yang bermasalah. Tapi kan itu sudah dijawab ya, bukan satu kejahatan. Jadi menurut aku ini Bang Hotman mohon izin karena saya ada di sana, ya tidak ada pemberian uang dari Dr. Reza itu untuk menutupi kejahatan. Yang ada dia memberikan uang itu karena takut dicemarkan, dirusak kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Ancamannya itu. Ya itu bagus. Itu bagus banget ya. Itu harusnya seperti itu gitu. Jangan bersikap dan malah memperburuk keadaannya terdakwa di sana. Karena kan semua persidangan itu dinilai ya, baik dari sikap terdakwa sendiri, lalu dari dari pembelanya ya, dari pengunjung juga. Karena semakin tidak kondusif jalannya persidangan, semakin lama terdakwa mendapatkan kepastian hukum. Karena akhirnya apa? Sidangnya diskors. Orang mau bersaksi itu kan perlu konsentrasi ya. Siapa tahu harusnya saksi ini meringankan terdakwa karena diteriakin, karena euforia jadi buyar, mau jawab apa jadi lupa gitu. Ya sikap-sikap santun di dalam persidangan harusnya terjaga. Gitu. Belum bisa disimpulkan Samira ini kan masih harus bersaksi karena kemarin kemarin diskors dan keburu sore gitu ya. Saya juga kebetulan nggak mengikuti, kemarin saya masih liburan di Tulamben. Saya belum bisa melihat kesaksian Samira itu seperti apa. Tapi yang menarik kan pada hari yang sama, pada dia bersaksi juga, BPOM mengeluarkan statement kalau skincare dia itu bermasalah. Ya, ditarik dari peredaran dengan deskripsinya apa? Simpelnya overclaim gitu kan. Nah, ini bagus ya. Saya menilai BPOM ini sangat fair karena sebelumnya pada saat
dua minggu lalu juga kan ada mengeluarkan brand-brand skincare, walaupun itu bukan brandnya Dr. Reza, tetapi itu yang dipermasalahkan oleh terdakwa. Itu fair, BPOM. Maksudnya? Nah, iya, harusnya BPOM jangan berhenti di sini ya. Gitu. Saya juga akhirnya mau nggak mau mengamati ya langkah BPOM ini seperti apa sih. Jangan cuma diumumkan, terus tindak lanjutnya apa nih, gitu ya, harus adil juga ya. Itu bukan suara ibu saya, itu sudah itu anak itu udah ngancem-ngancem Dr. Reza itu udah dari bulan, sebentar ya saya lihat ya, dari bulan Juli. Dari bulan Juli dia itu udah ngirimin rekaman-rekaman ke saya seperti ini. Cuman emang saat itu nggak kita gubris karena nggak benar gitu. Kalau kita tanggapi, kalau kita ini kan kita memupuk membiarkan kriminal dunia maya ini semakin banyak gitu ya, makanya udah abaikan saja. Nah mungkin itu dia menjual informasinya ke pihak terdakwa ya, ditelan bulat-bulat gitu. Saya meyakini itu bukan suaranya Bu Hendy Sagara, jauh. Iya, itu akan menjadi bumerang, bukan bisa jadi sih, menurut saya akan jadi bumerang karena akhirnya kan pihak yang dirugikan pasti melaporkan ke pihak berwajib juga kalau ini tidak terbukti ya. Dan ini untuk yang memberikan informasi kepada kubu terdakwa harus siap-siap gitu, karena udah membuat onar lagi nih, menciptakan fitnah, menggiring opini sehingga menjadi terganggu jalannya persidangan. Dan saya akan bersaksi kalau ini dibawa ke jalur hukum. Gimana nih Kak Fitri? Ini sih udah gimana ya, saya melihat orang-orang yang didoxing, yang dihancurkan bisnisnya ini udah kepada tahap berserah ya, biar tangan Tuhan yang bekerja. Dan juga saya pastikan itu buatan. Berarti saya pastikan itu buatan, karena ada orang yang mengancam Dr. Reza untuk meminta imbalan kan sebelumnya, bahkan menyuruh saya meminta. Orang tersebut apakah dari, maksudnya masih dekat dengan itu? Netizen, kalau saya panggilnya itu, kalau terdakwa ini kan nominalnya gede ya, maksudnya memerasnya itu rumahnya gede. Kalau yang punya rekaman ini kan nominalnya yang diminta kecil, jadi saya panggil aja dia copet sosmed. Iya, bagus, benar. Bang Hotman kan udah bilang tuh fokus pembuktian, dibantah mana ada nggak itunya perjanjian endorse. Terus tadi juga saya sebelum turun lihat Bang Hotman bilang bertanya kalau memberikan uang untuk menutupi kejahatan. Masalahnya nggak ada kejahatan di sini Bang Hotman. Adanya itu dia diancam untuk apa? Untuk dirusak nama baiknya, dihancurkan kredibilitasnya. Kalau mengenai kejahatan pelapor ini nggak ada sama sekali. Skincare yang udah dibahas itu udah dibantah juga dan sudah dinyatakan kan itu emang bukan milik Glavitsia ya. Itu produk kayak saya nih, klinik di atas. Saya itu pakai produk dia juga dulu 2023 sebelum ditarik. Sekarang udah ditarik ya sudah, nggak usah pakai lagi. Bagus kok di muka. Ya mungkin tanggapan saya karena JPU ini kan selalu difitnah sama netizen ya. Kayak jangankan berjalan, mimik aja kadang-kadang kan didoxing tuh. Saya setuju dengan apa yang dilakukan ibu-ibu JPU. Biar apa? Biar dia punya dokumentasi sendiri bahwa yang dia lakukan itu ini loh. Coba kalau terdakwanya bersikap santun, tidak ngebantah, nurut aja, ikutin aja aturan persidangan itu, tidak akan pun terjadi seperti itu. Dia mau teriak, mau ngejerit, mau apa kan tetap keluar dari persidangan. Aturannya apa? Pakai baju oranye dan tangan diborgol kan? Semua juga kan begitu. Kalau dia mengikuti aturannya kan nggak akan terjadi keributan seperti itu. Melihat terdakwa sendiri ngata-ngatain JPU itu. Ya itu yang disayangkan ya. Tapi kan sekarang makin memperjelas. Dia ada di kursi pesakitan itu atas ucapannya, atas ancaman mulutnya. Nah, ditunjukkan di depan khalayak ramai bahwa dia melakukan itu kepada penegak hukum. Bagaimana sekedar pelapor doang? Bagaimana kalian, bagaimana ya, dia nggak ada artinya kan. Kata dia ada tuh di video, kasih saya waktu 2,5 menit untuk menghancurkan siapa tuh, saya lupa tuh, pokoknya ada tuh, kasih saya waktu 2,5 menit untuk menghancurkan orang. Kan itu ngeri.
Musuh dalam selimut siapa? Dalam akan kali muncul dalam kasus hukum seperti ini, dalam kasus Maksudnya Nikita Mirzani. kakak ikut saling ikut berkomentari gitu, ada di kasus kondisi gitu. Mungkin melihat dulu bagaimana sebenarnya gitu. Musuh dalam Ada selimut. musuh dalam Saya selimut. dia bukan musuh dalam selimut saya, dia musuh saya terang-terangan. Nggak ada musuh dalam selimut. Nggak ada. Ketawa. Terus Kak Fitri, ngapain sih musuh dalam selimut? Orang dia ngajak perang saya melulu. Saya tidak ada musuh dalam selimut. Dia mengajak musuhan sama saya secara terang-terangan, dia duluan ya. Dia duluan secara terang-terangan ngajak war. Ya sudah, kemarin kan saya diem, sekarang nggak bisa, saya lawan. Saya siap war sampai apa tuh namanya, nyawa di kandung badan ya. Kalau dia ngedoxing saya siap terus membela harkat, martabat, harga diri saya. Ya kalau anak kita nggak boleh, ya kasihan ya, kasihan bagaimana harusnya seusia mereka ini kan punya kenangan yang indah. Ini libur sekolah harusnya diajak jalan-jalan ke pantai, kemana, liburan. Saya melihat Arkana ini sudah 2 kali datang dari kecil loh, datang ke ruang persidangan untuk menyaksikan ibunya dengan perbuatan yang sama, apa ITE, bullying atau apa mulutnya. Ya kalau anak-anaknya jujur saya kasih lihat. Respon mengejutkan Fitri Salhuteru atas rekaman misterius yang disebut kubu Nikita Mirzani sebagai bukti dugaan suap hakim dan jaksa oleh Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Dunia hiburan kembali diguncang. Sebuah rekaman misterius kini jadi sorotan publik setelah kubu Nikita Mirzani mengklaim bahwa rekaman tersebut berisi bukti dugaan suap terhadap hakim dan jaksa oleh 2 nama besar, Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan terbarunya, Fitri membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa semua informasi yang beredar hanyalah fitnah yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan namanya. Fitri juga menyebut siap menempuh jalur hukum demi membersihkan reputasinya. Menurut Fitri, dirinya tak pernah terlibat dalam tindakan melawan hukum, apalagi suap. Ia bahkan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan kebenaran rekaman tersebut di meja hijau. Sementara itu, kubu Nikita Mirzani tetap bersikeras bahwa rekaman tersebut valid dan akan menjadi senjata utama dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rekaman misterius yang menyeret nama Fitri Salhuteru dan Reza Gladys dalam kasus panas Nikita Mirzani ini langsung memicu gelombang reaksi di media sosial. Warganet pun terbelah. Ada yang meragukan kebenaran tuduhan tersebut, namun tak sedikit pula yang menunggu bukti asli dari rekaman itu. Kasus ini jelas masih jauh dari titik terang. Kedua belah pihak terus berpegang teguh pada versi mereka masing-masing, lengkap dengan bukti dan argumen yang diklaim paling benar. Rekaman misterius yang menjadi pusat perhatian publik pun masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah itu benar-benar bukti kuat, atau hanya bagian dari strategi untuk menjatuhkan lawan? Sementara itu, perhatian masyarakat semakin tertuju pada jalannya proses hukum yang akan datang. Setiap pernyataan, setiap langkah, dan setiap fakta baru yang muncul berpotensi mengubah arah cerita ini secara drastis. Hingga kebenaran terungkap, publik hanya bisa menunggu dan berspekulasi. Kita tunggu saja bagaimana kisah ini akan bergulir di meja persidangan. Apakah rekaman misterius itu akan menjadi senjata pamungkas, atau justru berbalik menjadi bumerang bagi pihak yang menggunakannya? Satu hal yang pasti, drama ini belum selesai. Masih banyak fakta yang belum terungkap, dan setiap babak baru akan membawa kejutan yang mungkin tak pernah kita duga sebelumnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan perkembangan terbarunya. Tetap pantau channel ini, karena kami akan terus menghadirkan update tercepat dan terlengkap untuk kamu. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka juga ikut menyaksikan bagaimana kebenaran akhirnya terbongkar.